Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Waldi Tambunan, Jonathan Banata Subiring, Riki Naibaho, Uchiha Sasuke Gersang, dan juga Renaldi Sembiring. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek aplikasi bisnis tentang Plan Scope Management unit kedua. Pengelolaan proyek sistem informasi manajemen ruang lingkup proyek. Input ilustrasi IT mendukung rencana strategis organisasi. Pada reason for investing in information technology projects, ada support explicit business objective yang berada pada rank base of overvalue pertama. Kemudian ada has good internal rate of return atau IRR pada rank yang kedua, support implicit business objective pada rank yang ketiga, has good net present value pada rank yang keempat, has reasonable payback period pada rank yang kelima, used in response to competitive system berada pada rank yang keenam, supports management decision making berada pada urutan yang ketujuh, meets budgetary constraints pada urutan yang ke-8, high probability of achieving benefit pada urutan yang ke-9, good accounting rate of return pada urutan yang ke-10, high probability of completing project pada urutan yang ke-11, meets technical atau system requirements pada urutan yang ke-12, supports illegal atau government requirement pada urutan yang ke-13, good profitability index pada urutan yang ke-14, dan introduce new technology pada urutan yang ke-15. Diambil dari sumber Bacon James, the use of decision criteria in selecting information system technology investment, MIS, quarterly, fall 16, number 3, September 1992. Tools and Technique. Proses perencanaan untuk memilih proyek IT. Information Technology Planning Stage. Information Technology Strategy Planning. Result produce-nya TIE Information Technology Strategy to Mission and Vision of Organization. Identify key business areas. Business Areas Analysis. Result produce-nya document key business process that could benefit from information technology. Kemudian project planning, define potential project, define project scope, benefits, and constraints. Dan yang terakhir, research allocation, select information technology project, assign resources. Outputnya berfokus pada kebutuhan utama organisasi. Kesepakatan bersama dari anggota organisasi bahwa proyek yang dimaksud memang memiliki nilai yang tinggi. It is better to measure gold roughly than count pennies presently. Memenuhi kriteria need, apakah memang dirasa perlu, funds, apakah memang organisasi memiliki dana yang memadai untuk proyek yang dimaksud, will, apakah ada keinginan kuat agar proyek berhasil. Kemudian akan dilanjutkan teman saya, Jonathan Banata. Collect requirement. Input. Kategorisasi proyek IT. Kategori 1. Apakah proyek merupakan jawaban akan masalah, sebuah peluang agar organisasi lebih beruntung, keharusan karena adanya peraturan-peraturan yang berlaku. Kategori kedua, lamanya proyek dan kapan akan dibutuhkan. Kategori ketiga, prioritas proyek, tools and techniques, analisis finansial. Pertimbangan finansial merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan proyek.
Metode yang umum digunakan. Net Present Value atau NPV Analysis. Return of Investment atau ROI. Payback Analysis. Weighted Scoring Model adalah tools yang dapat memberikan proses yang sistematis dalam memilih proyek berdasarkan beberapa kriteria. Identifikasi kriteria yang penting. Tentukan bobot pada setiap kriteria. Tentukan skor pada setiap kriteria. Kalikan skor terhadap kriteria untuk memperoleh bobot total makin tinggi, bobot total makin baik proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Output. Yang pertama, kriteria weight-nya 25%, project 1 90, kedua support key business objective, weight-nya 25%, project 1 90, project 2 90, project 3 50, project 4 20. Yang ketiga, has strong internal sponsor. Weight-nya 15%, project 1-nya 70, project 2 90, project 3 50, project 4 20. Yang keempat, has strong customer support. Weight-nya 15%, project 1 50, project 2 90, project 3 50, project 4 20. Nomor 5, realistic level of technology. Weight-nya 10%, project 1 25, project 2 90, project 3 50, project 4 70. Nomor 6, can be implemented 1 year or less. Weight-nya 5%, project 1 20, project 2 20, project 3 50, project 4 50. Yang ketujuh, positive NVF. Weight-nya 5%, weight-nya 20%, project 1 50, project 2 70, project 3 50, project 4 50. Yang ke-8, has low risk in meeting scope, time and cost goal. Weight-nya 10%, project 1 20, project 2 50, project 3 50, project 4 90. Yang ke-9, weight project scores. Weight-nya 100%, project 1 50, 56, project 2 78,5, project 3 50, project 4 41,5. Yang ke-11, weight score by project. Yang project 4 itu sampai 40, project 3 nyampe 50, project 2 nyampe 80, project 1 sampai 50. Define scope, input atau proyek scope management plan. Scope management plan adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana tim proyek akan mempersiapkan pernyataan ruang lingkup proyek, membangun WBS, memverifikasi hasil proyek yang sudah jadi, dan bagaimana mengendalikan perubahan akan ruang lingkup proyek. Input yang dibutuhkan, project charter, preliminary scope statement, project management plan. Input tambahan, aturan dan prosedur yang berlaku dalam proyek serta informasi proyek sebelumnya. Tool and techniques, proses memutuskan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, diverifikasi dan dikontrol, serta memutuskan bagaimana WBS akan dibuat. Output utama rencana manajemen ruang lingkup. Dilanjutkan oleh teman saya.
Scope verification, input, proses mereview kembali project character dan preliminary scope, menambahkan informasi dari proses perencanaan ruang lingkup dan perubahan yang sudah disetujui, sehingga dapat diperoleh definisi yang disepakati bersama. Tools and technique, analisis produk, identifikasi kebutuhan pengguna, dan expect judgment. Scope statement dapat diperbarui beberapa kali. Output utama project scope statement. Work breakdown struktur. Input utama dalam membangun WBS, project scope statement, dan project management plan. Work breakdown struktur, tool and technique. Dekomposisi hasil proyek menjadi komponen-komponennya berupa paket-paket pekerjaan. Output WBS, kamus WBS, scope baseline, update project scope statement, and scope management plan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Level 0 entire project. Intranet project. Level 1 concept, website design, website development, rollout, and support. Level 2 evaluate current system. Define requirement. Define specific functionality. Define risks and risks management approach. Develop project plan. Brief web development team. Level 3, define user requirement. Define content requirement. Define system requirement. Define server owner requirement. Figur 5-7 sampel intranet WBS organized by page. Scope control. Input, informasi yang harus terkandung di dalam project scope statement, antara lain deskripsi proyek termasuk tujuan dan justifikasi keberadaan proyek. Deskripsi detail, deliverables, karakteristik, requirement, kriteria kesuksesan proyek. Dilanjutkan rekan kami Waldi Tambunan. Dan yang terakhir ada tools and technique. Intranet, website design, terdapat sitemap, graphic design, dan programs. Pada homepage design terdapat text, image, dan hyperlinks. Kemudian di market page ada text, image, dan juga hyperlinks. Dan sales page ada text, image, dan hyperlink. Kemudian pada outputnya WBS terdapat konsep 1.1 evaluate current system, 1.2 define requirements, 1.2.1 define user requirements, 1.2.2 define content requirements, 1.2.3 define system requirements, 1.2.4 define server owner requirements, 1.3 define specifically functionally, 1.4 define NSK and risk management approach, 1.5 develop project plan, 1.6 brief web development team. Yang kedua website design, yang ketiga website development, yang keempat rollout, dan yang kelima support. Di sini kita bisa melihat schedule-nya pada tabel berikut. Inilah tabel intranet Gantt chart in Microsoft Project. Sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.